Audisi, nyanyi, tanpa panggung megah, tanpa juri berjas rapi, tanpa kalimat manis penenang hati. Di sini, kalau nggak bagus, langsung putus. Inilah Korla Idol, audisi paling jujur, paling brutal, tapi justru paling ditunggu di tahun ini. Dunia hiburan Indonesia kembali dibuat geleng-geleng kepala. Bukan karena acara TV prime time, bukan juga karena panggung bernilai miliaran rupiah. Semua kegaduhan ini justru lahir dari sebuah layar ponsel. Di sebuah kamar sederhana di Jerman, nama itu lagi-lagi muncul, Cynthia Priscilia Korla, atau yang kita kenal sebagai Bunda Korla, sosok yang dijuluki Ratu Live. Streaming ini kembali bikin kejutan lewat ajang pencarian bakat virtual bertajuk Korla Idol. Sejak akhir Januari 2026, TikTok berubah jadi ruang audisi raksasa. Ribuan orang rela menunggu berjam-jam demi satu kesempatan. Join live bareng Bunda Korla. Bukan sekadar buat nyanyi, tapi buat diuji mentalnya di depan ratusan ribu pasang mata. Korla Idol bukan lomba nyanyi biasa. Ini adalah potret hiburan zaman sekarang. Personal, instan, dan super transparan. Gak ada antrean panjang di bawah matahari. Gak ada audisi tertutup. Peserta cukup duduk di rumah, buka kamera, tarik napas, lalu nyanyi. Dan disitulah ketegangannya dimulai. Semua berlangsung real time, tanpa editing, tanpa drama buatan. Kalau suaranya goyang, semua dengar. Kalau mentalnya drop, semua lihat. Kolom komentar pun meledak. Ada yang ketawa, ada yang nyemangatin, ada juga yang cuma bengong. Tekanannya sama besarnya seperti berdiri di panggung Indonesian Idol. Bedanya, ini terjadi di kamar sendiri. Hal paling ikonik dari Korla Idol adalah sistem eliminasinya. Bunda Korla dikenal blak-blakan. Jujur, gak pakai lapisan gula. Kalau suara peserta gak masuk standar Bunda, klik. Live diputus, tanpa peringatan, tanpa basa-basi. Dan anehnya, justru momen itu yang paling ditunggu penonton. Bukan karena kejam, tapi karena jujur. Gak semua orang cocok jadi penyanyi, dan Korla Idol gak berpura-pura sebaliknya. Aku sangat mencintai Korla. Anjing kau, babi. Gak bisa nyanyi kau, Konyol itu gak nyanyi tuh. Teriak-teriak kau bikin kurus. Aku tahu engkau sebenarnya tahu. Main-main kau, bukan nyanyi kau. Menampakkan muka, gak jelas muka kau, tahu? Ada ngarang-ngarang. Sana perlombaan top model wajah kau. Korla turun, ngapain turun juri? Juri nggak mungkin turun, bodoh kau yang keluar dari akunku, sarap, setan. Kau yang keluar, anak hantu bikin kacau balau jadi. Halo Bun. Bentar Bunda, sabar dulu mic-nya kepanjangan. Bunda balas DM dulu, sabar. Siap. Udah. Bun, rumahku dekat amplas, dekat rumah Bunda. Yaudah jangan banyak ngomong. Anjir. Menggatal Bunda. Kok aku menggatal pula sebagai juri? Harga diriku di mana, bodoh? Mau menggatal sama siapa? Semuanya anak-anak aku satu Indonesia, bodoh. Masa aku ngeong sama anakku sendiri? Paulah kau. Mama mana yang mau ngeong sama anaknya? Tarsongon bunga nama los diladangi. Songoni marohaki nunga malala. Daku Belum sayang. Dan ku rindu solongi. Kalau ngerinya. Mau nyanyi apa? Lagu bahasa Inggris. Coba nyanyilah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Suara hujan. Kameranya sayangku. Potong bebek angsa di kuali.
Kau makan tuh kualinya sekalian. Mari berdansa dan menari, ikuti alunan lagu. Semua mata pun kini hanya tertuju padaku, tapi tetap. Maaf sayang. Aku nyanyi Bun ya. Yaudah deh. Lingsir wengi kola berabur. Tapi, kalau Bunda Korla suka, ada ritual sakral yang bikin deg-degan. Bunda ambil ponsel lain, memfoto wajah peserta, lalu menulis namanya di buku legendaris milik. Saat kamera diangkat ke layar, itu tandanya jelas. Kamu lolos. Golden Ticket versi dunia live streaming. Ternyata, Korla Idol bukan ide dadakan. Sahabat dekat Bunda Korla, desainer Ivan Gunawan, pernah membocorkan ceritanya. Menurut Igun, semua bermula dari rasa bosan saat Bunda Korla libur kerja di Jerman. Kak, menanggapi hal yang lain Kak, tahu Bunda Korla lagi adain Korla Idol itu nggak sih Kak? Boleh nggak tanggapan? Korla Idol tuh memang gokil ya. Jadi Bunda tuh cerita sama aku. Bunda ini lagi banyak libur, katanya Bunda ngapain ya? Gitu. Tapi Bunda nggak mau pulang ke Indonesia, kata dia. Jadi akhirnya dia buatlah itu Korla Idol. Yang bikin repot sebenarnya banyak orang yang jadinya DM ke aku atau nelpon ke aku minta dinaikin ke live-nya Bunda gitu. Sedangkan kan dia kalau lagi ngejuriin kan kayak orang bener kan, gini isu banget gitu. Kan dia nggak ngeliat komentar, nggak ngeliat apa gitu. Jadi ya seru lah. Memang dia tuh memang orangnya yang nggak bisa ditebak. Sebenarnya dia sangat berinovasi dengan dirinya dan dia bisa tahu bagaimana caranya memanjakan follower-follower. Nah, Kak Igun sendiri sering nggak nontonin Korla Aku Idol? pernah nonton beberapa kali sih gitu. Tapi kan aku ngeliatin orang nyanyi males. Malam-malam buta gitu kan. Dia kan beda jam sama kita berapa ya? 8 jam kali ya? 6 jam. Nah, kalau ngelihat banyak yang senang sama Bunda Korla gimana sih? Ya Masya Allah, setiap orang itu kan pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Dan Bunda bisa bertahan sampai hari ini. Masih banyak yang respect sama dia, suka sama dia. Ya Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Kak. Walaupun terlihat santai, sistem Korla Idol cukup terstruktur. Dimulai dari audisi terbuka lewat live, lalu mengerucut ke top 10. Suara yang punya karakter disaring lagi jadi top 5. Yang gak cuma nyanyi, tapi juga punya aksi panggung virtual. Hingga akhirnya tersisa 3 finalis terbaik di Grand Final. Hadiah pun sudah disiapkan. Juara pertama, 3 juta rupiah. Juara kedua, 2 juta rupiah. Juara ketiga, 1 juta rupiah. Mungkin nggak fantastis, tapi satu hal yang jauh lebih mahal. Exposure dipilih langsung oleh Bunda Korla, berarti diperkenalkan ke jutaan pasang mata. Dan di era digital, itu bisa jadi tiket awal menuju karier yang lebih besar. Menonton Korla Idol bukan cuma soal nyanyi. Ini campuran antara hiburan, komedi, dan pelajaran mental. Komentar Bunda Korla sering terdengar pedas, tapi banyak yang sadar itu realita dunia hiburan. Bakat aja nggak cukup, mental harus kuat. Dan karakter itu segalanya. Setiap malam, ribuan orang masuk live bukan cuma buat dukung peserta. Mereka datang buat tertawa, buat lupa sejenak sama penat hidup, dan buat ngerasain hiburan yang terasa dekat. Berat banget. Mana suaranya? Nah, babi kau. Gara-gara kau ya. Mau nyanyi apa pun Nina Bobo? Hah? Nina Bobo di sana anak monyet. Anak monyet katanya. Anak monyet. Kok tiba-tiba? Apa siapa? No, Nina Bobo itu sana. Kunyang sana. Kuyang anjing. Jauh. Suaranya laki gitu loh. Kok bisa nyanyi suaranya agak-agak buktek gitu loh. Kurang mantap. Muka kau udah laki bener. Udah bikin nafsu Bunda. Sini. Bunda Korla berhasil membangun panggung yang demokratis. Siapapun bisa jadi bintang, asal siap menerima 2 kemungkinan, diputus atau difoto. Korla Idol adalah tanda zaman. Di 2026, panggung hiburan gak lagi milik televisi. Ia pindah ke genggaman tangan, ke layar kecil yang justru terasa lebih nyata. Mungkin ke depan akan banyak yang meniru. Tapi, satu hal sulit digantikan: kejujuran, spontanitas,
dan gaya khas Bunda Korla. Korla Idol bukan sekadar lomba nyanyi. Ini adalah festival kegembiraan digital. Dan sekarang, pertanyaannya sederhana. Kalau kamu yang ada di depan kamera malam ini, siap gak kalau suaramu dinilai sejujur itu?